Jadi ini kitab-kitab yang saya baca ini, di antaranya itu ada penjelasan tentang musibah. Musibah itu dari kata sesuatu yang mengenai kamu. Kemudian identik dengan makna yang tidak menyenangkan. Sebetulnya kata musibah itu tidak harus yang menyusahkan. Apa saja yang mengenai kamu itu namanya musibah. Karena disebut ma'asobaka min hasanatin famin Allah. Jadi kata apa saja yang mengenai kamu, baik itu kebaikan juga namanya ma'asobaka. Makanya terusannya ayat wa ma'asobaka min sayyatin. Jadi kemudian orang itu karena nafsunya besar, kalau yang tidak dikehendaki itu dianggap problem. Ya, kalau yang tidak dikehendaki itu namanya problem. Kalau yang dikehendaki namanya nikmat. Nah, bahasa itu bahasa manusia. Kalau bahasanya Allah tidak tahu. Misalnya Anda jadi panitia ozon, malaikat penjaga ozon. Mungkin kalau nggak ada penerbangan itu mereka syukuran. Karena nggak Tapi kalau Anda pengusaha penerbangan ya nganggap ini musibah. Jadi kalau kamu nanti ketemu malaikat penjaga ozon, kemurnian lapisan ozon, kamu nganggap, oh ini susah, nggak ada penerbangan, pasti kamu disemprot. Kayak ngomong yang baik. Nah, begitu juga petani itu kadang minta hujan, kok pas hujan deras, tanyakan bakul es. Tidak apa juga nih. Jadi di ilmu kitab-kitab yang saya baca, kata musibah, kata nikmat itu ada yang hakikat, ada yang menurut kita. Beda ya, tadi. Kalau Anda malaikat penjaga ozon, mungkin syukuran karena tidak ada penerbangan. Ya. Kalau Anda menteri bagian nangani tenaga kerja, atau banyak pabrik, apa senang karena menyerap tenaga kerja. Tapi kalau Anda mungkin menteri lingkungan hidup, ini banyak limbah, ini banyak usul. Nah, kira-kira seperti itu Mas Jabarin. Kalau Pak Jo jadi rektor, kata kroninya ya alhamdulillah, kata musuhnya ya ini musibah. Kalau bilang musibah. Jadi pola-pola sosial itu. Mau pemilihan ini. Artinya kalau kita pakai bahasa manusia kan selalu gitu, ada subjektivitas, ada nisbi, ada. Lalu gunanya ngaji sama kiai ya tadi orang dilatih pakai bahasanya. Ya bahasanya Allah tadi ya kita tidak tahu persisnya ini nikmat apa musibah, tapi dibalik itu ada hikmahnya itu sudah jadi bahasa ketulanan karena ya, tidak mau klaim. Saya sering guyon, meskipun tuh guyon tapi ilmu nih. Misalnya tadi kamu ada pasangan nganten baru yang baru harmonisnya itu. Orang mesti bilang alhamdulillah harmonis ini. Tanyakan ibunya itu mulai lupa darah, lupa ibunya, lupa keluarganya. Kalau harmonis sama istri itu pasti. Jadi kalau ada pasangan harmonis, tanyakan ibunya. Menanti jenengan baik dong, ngurus ibu jelek tok lali wong tuwa. Tanyakan temannya. Saya lali konco, saya lali temen gitu karena saking mesranya sama. Nah, di semua segmen kehidupan itu seperti itu. Sehingga agama itu mengajarkan bahasa-bahasa sakral yang tidak datang oleh waktu. Misalnya baca subhanallah, bahasa Allah, begitulah. Subhana rabbiyal azim. Karena bahasa manusia itu tidak pernah sempurna. Yang sempurna itu bahasa ajarannya Allah. Karena itu kan permanen. Keadaan apapun ya Allah itu maha suci. Keadaan apapun ya alhamdulillah. Keadaan apapun Allahu. Sekali kamu kerana manusia itu ruwet. Jadi misalnya kalau sebuah negara itu makmur, makmurnya orang taat untuk ke masjid, makmurnya orang nakal, mesti ke tempat-tempat maksiat. Jadi kalau kamu berdoa makmur untuk siapa? Dan ukurannya dipakai untuk kamu dapat uang banyak. Alhamdulillah. Kalau orang baik, uang banyak pikirannya ya untuk nafkahi anak istri, bangun masjid. Kalau orang nakal kan nanti pikirannya macam-macam. Mungkin ingin judi, ingin berbisa. Ya di sini ini baiknya agama. Agama datang untuk manusia.
Terus ada ketentuan halal haram, ketentuan melawan hawa nafsu, ketentuan mengelola nafsu, ketentuan meminimalkan nafsu. Nah tambah itu bahasa-bahasa nikmat itu hakikatnya azab karena nikmat yang mengarah ke untuk maksiat. Ya. Itu pentingnya ngaji. Itu. Ya, tapi kalau kamu punya toko sedang laris-larisnya, tanyakan toko rivalnya. Saya ini sepi laris wae Pak. Toko pesaing. Iya. Tapi nanti yang sedang tidak laris jangan katakan terus jatuh tidak juga. Baru kayak laris terus bergaya loro kabeh tak ibadah wae. Bagus. Hal seperti ini itu harus diperhatikan supaya orang itu menilai yang dialami tidak pada menilai, makanya disebut wal baqiyatu sholihat. Baqiyah itu sesuatu yang abadi, sholihat itu yang bagus. Makanya disebut kalimat thayyibah itu subhanallah bihamdi la ilaha illallah, itu kalimat itu permanen. Tapi kalau kalimat manusia itu tidak permanen. Tadi misalnya kamu bilang nasi itu penting karena makanan pokok. Tanyakan pakar diabetes. Oh, nasi itu mengandung gula, kalau orang nggak boleh. Jadi selalu ada masalah. Sama, bisa melihat itu nikmat karena bisa melihat apa saja. Kamu mulai tersiksa punya istri jelek ya karena sering banyak melihat itu. Soalnya yang kamu punya itu paling tidak cantik tuh. Baru kayak sering apa? Melihat itu. Sama. Ada orang punya Innova itu senangnya bukan main. Itu mulai ada musibah, ada temannya sana main pakai Alphard. Semrutuh dia. Gara-gara melihat Alphard terus kelihatan Innovanya itu jelek. Makanya guyonannya orang-orang haji itu, haji kenapa kamu nangis? Semua orang tuh kok cantik karena melihat orang Pakistan, Turki yang jelek hanya istri. Biasa. Akhirnya kan dia anak istrinya nangis. Kenapa kamu nangis? Semua orang kok ganteng? Jelek. Suami saya. Di sini hebatnya agama. Ukuran mengelola nikmat kula tamud dan naik. Kamu jangan pernah melihat yang enggak milik kamu. Kan awal ketidaksyukuran tuh melihat. Di awal ketidaksyukuran tuh kata melihat. La tamuddanna ainaika janan, arahkan pandangan kamu ke hal-hal yang ya, tadi. Jadi rektor sudah syukur. Nanti kalau ketemu menteri terus didingi di kandang-kandang ini, sudah kok ATK diamu itu. Jadi menteri pendidikan juga ya bisa ngatur rektor. Ini kalau ketemu presiden. Nanti jadi presiden juga ya, tapi nanti kalau ada Indonesia ada nggak benernya, ada miskinnya, juga salah-salah. Sebenarnya semuanya juga ada problem juga. Nah, tapi kalau kita melihatnya dengan ketentuan Allah, rektor itu amanah, presiden itu amanah. Saya pernah didatangin seorang menteri juga pernah didatangin orang-orang. Terus saya ini gimana? Saya bilang, kalau itu mas kuliah, tanggung jawab, maka itu ibadah. Kalau kamu rofahiyah, dipakai hura-hura itu, ya, insya Allah tanggung jawab. Karena tanggung jawab kan malah memperbesar ganjaran kan. Kalau kamu sebelum rektor kan kebaikan kamu terbatas di teman kos, kalau jadi rektor satu ini sulit. Makanya pernah ada seorang wali ditanya, kalau andaikan kamu punya doa satu untuk siapa? Untuk presiden. Kenapa ya? Kalau yang baik RT kan kebaikannya hanya satu. Kalau yang baik bupati hanya satu kabupaten. Kalau yang baik presiden sure aja. Kalau misalnya kamu levelnya RT, kalau kamu tak yang baik kan, ya namanya levelnya. Ya, makanya ada wali yang sangat luar biasa ditanya. Andai kan kamu punya satu doa sosial, ya, kalau doa pribadi kan tentu husnul khotimah. Kalau kamu punya jatah doa satu, doa sosial, kamu beruntukkan siapa untuk presiden? Kenapa? Sekali beliau baik, manfaatnya lebih luas kan? Ya ini punya jatah doa satu, duduk anak RT yang baik ya sudah hanya satu kawasan aja. Yang baik. Jadi artinya loyalitas agama ini pada negara bangsa itu tidak diragukan. Karena di Islam itu ada hukum sosial. Nah, cuma bedanya orang wali sama enggak. Wali itu kan
musibah itu dianggap kebaikan atau seorang kembali ke Allah. Dulu itu orang nggak takut mati. Seakan-akan kalau ilmu medis itu menguasai semua. Karena COVID belum ditemukan. Banyak yang tawaduk. Kemarin-kemarin kayak ada kematian itu. Orang ibunya itu. Gara-gara COVID. Antara orang awam sama profesor sama-sama ngitung hari. Iya kan? Jadi selemah itu manusia ngadupin musibah. Soalnya itu pontang pantai semua. Negara katanya medisnya paling bagus kayak negara-negara sini juga pontang pantai semua. Jadi, makanya sambungan dari pengajian ini, dari ngaji ini sampai kalau sholat itu lebih in. Kalimat yang kamu lafadzkan di sholat itu kalimat paling permanen. Kalau dipuji, suci, besar itu kalimat. Kalau kalimat yang kamu bikin tidak ada yang permanen karena subjektivitas. Ketika kamu bilang tadi penerbangan itu kosong atau minim, itu kamu anggap musibah. Kata malaikat penjaga ozon itu bagus. Ketika Kementerian Tenaga Kerja bilang banyak pabrik itu bagus penyerapan tenaga kerja, tanyakan ahli lingkungan. Iya. Sama di presiden juga sama. Ketika ini jadi presiden temannya partainya bilang alhamdulillah, tanyakan rivalnya atau musuh politiknya. Vektor juga sama. Topi juga. Hal-hal seperti ini terus menjadikan wali-wali itu gak bicara tentang makhluk, hanya bicara tentang Allah. Makanya terus toreko itu kan wiridan paling kelima kan Allah. Maksudnya sudah makhluk sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah fi khawdimi al-abun. Sudah semuanya itu orientasinya ke Allah saja, yang lainnya itu biarin gitu. Zarhum fi khawdihim al-abun. Makanya ada sholat istisqa nggak mandi-mandi itu, karena yang di pojok bakul es. Jadi kalau mandi es ada. Ternyata ketika orang lain semangat amin karena sawahnya banyak. Sini aminnya terang. Kenapa kamu tidak semangat? Saya tidak punya sawah, nggak ada hujan juga nggak apa-apa. Saya ini penjual es. Jadi ya gitu itu hidupan ya begitu. Ini kabar-kabarnya itu kata ilmuwan itu. Kalau besar ozon itu mencapai sekian puluh persen. Oh iya, saya kamu bayangkan. Kayak Singapura, Hong Kong per menit. Ya kan, yang pesawat, yang bandara-bandara paling sibuk. Coba kalau kamu jadi malaikat bagian jaga ozon. Terus gimana ini menghentikan pesawat? Mungkin rapatnya tuh, udah kofikan aja. Ya meskipun itu guyon, tapi orang biar tahu lah kalau semua yang diciptakan Allah ada hikmahnya. Maksud saya itu ada. Kalau ada pabrik tutup, tanyakan pakar lingkungan. Bagus, sekarang sudah ada limbah, kenapa pabriknya tutup? Ini kalau tanyakan pekerjanya, susahnya. Nah bayangkan kalau bahasa subjektivitas gini dipakai ilmu hakikat kan kacau. Tapi kalau di PSDA itu hukum sosial pasti ada subjektivitas. Kalau ilmu hakikat tadi yang PHK ya mesti gak dapat kerja. Saya aja dapat pekerjaan yang lebih. Kemarin banyak pilot yang jadi penjual mie. Tapi ketika ditanya hasilnya sedikit tapi kepuasan batinnya meningkat ya karena ketemu keluarga, ketemu yang dulu nggak kebayang kan. Ya, saya berharap cara pandang Islam ini kita ikuti bahwa balik semua itu ada hikmah dan menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau nyontohkan di masyarakat itu, ketika kamu kecil, dolanan ekran itu seneng kira-kira, dolanan yuyu seneng, dolanan hal-hal yang nggak menghasilkan uang itu seneng. Tapi ketika Anda dewasa, Anda dokter, Anda profesor, Anda kiai besar menjadi goblok, untuk seneng aja nunggu punya alfa, berarti pinter caci ya. Caci itu untuk seneng tuh hal sepele bisa bagi. Oke lah, habis profesor, habis seneng. Padahal jadi tahu orang pinter kan mudah mendapatkan yang diinginkan. Ternyata untuk seneng harus mahal. Sementara caci untuk seneng itu segampang itu. Terus pinter mana kita dengan anak-anak? Jadi itu pelajaran bagi kita bahwa kalau kamu di dunia ingin senang, ketika kita kecil, ketika kita miskin, mau marah itu bisa mobil sebenarnya.
Pas ada tulisan buka semua ini terlambat bayar. Jadi makanya saya pernah ketemu menteri itu kalau guyon tuh, banyak menteri. Saya dulu itu melihat orang jadi menteri itu, setelah saya jadi menteri itu merasa ada. Ya, kenapa? Karena semua kesalahan di kementerian saya kayak salah saya dulu kan nggak pernah salah. Ya, kan kalau kamu nggak menteri Polhukam, nggak ada keamanan apa kan kamu nggak salah. Orang miskin kalau kamu nggak menteri ekonomi kan ya betul. Gara-gara kamu menteri malah menjadi salah kan. Kalau kamu nggak ketua bulan, kalau nggak ada kesediaan, jelasnya nggak salah. Kalau kamu ketua bulan kan menjadi, kalau kamu nggak rektor, kesalahan Indonesia kan nggak salah kamu. Gara-gara rektor ikut salah, salah. Nah, itu hebatnya. Makanya Nabi itu harus punya hak syafaat. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Karena seorang Nabi itu yang bertanggung jawab. Itu kecelok umatmu itu bersama. Ya sama. Kalau kamu sudah kadung jadi dokter, ini mahasiswa kamu harus ikut tanggung jawab. Makanya agama ini datang dengan rasionalitas yang tinggi. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Ya karena beliau dekat Allah itu pasti. Ya karena tadi kita ini kadung umatnya, maka menjadi tanggung jawab beliau. Dan kita membaca sholawat itu bukti kita loyal. Sama seperti mahasiswa harus punya kartu mahasiswa bukti kalau kita loyal. Sama yang umatnya Nabi juga punya kartu sebagai umat. Yaitu ditandai dengan baca sholawat. Karena nggak mungkin Nabi nggak tanggung jawab. Sebelum kamu jadi presiden, semua tempat campur negara kan nggak tanggung jawab kamu. Gara-gara presiden terus yang menjadi tanggung jawab kamu kan. Dia rektor, dia RT. Ya gara-gara Nabi itu seorang Nabi, maka harus tanggung jawab. Dan itu luar biasa. Artinya beliau diberi hak syafaat, umat yang harusnya menjadi ahli neraka, asal tauhid dijamin ahli. Meskipun lewat jalur apa? Makanya saya minta sama Unisula, sama rektor, sama ketua yayasan. Jangan apa-apa itu hukumannya sanksi, apalagi DO. Kalau nggak fatal banget itu jangan. Karena ciri utama pemimpin itu menjaga itu ya tidak mengeluarkan. Kecuali yang hal-hal yang ekstrim. Makanya dalam Islam itu jangan mudah mengkafirkan orang. Makanya yang dilawan ahli sunnah itu gerakan takfiri. Karena semangat Nabi itu yang luar dimasukkan, bukan yang sudah di dalam jadi keluar. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya logika itu yang harus kita pakai. Misalnya kita punya anak 5, yang 2 itu nakalnya minta ampun. Mungkin tetangga enak aja ngomong, usir aja Pak, anak durhaka. Itu yang ngomong enteng gitu mesti tetangga sebelah. Bagi kita orang tuanya, enak kira rasanya. Itu anakku kan? Sama. Nabi itu nggak terima kalau umatnya dikeluarkan dari Islam, tapi sangat mencintai umatnya. Bahkan yang nakal pun Nabi menghentikan itu Nabi ya syafaat tidak ahli kabar umat. Saya punya jatah syafaat untuk umatku secara jelas-jelas itu. Karena semangatnya mengambil atau memasukkan yang kuat. Nah, ya kalau anak-anak nakal itu semangat orang tuanya kan dandan. Enak oleh tonggo usul kon ngusir ya. Nah, pola-pola itu yang harus kita perkuat, semangat memasukkan, semangat mengayomi, semangat jaga stabilitas, memanage konflik, memanage perbedaan. Ya, tadi di mana-mana Nabi itu memperbaiki yang kurang baik, memasukkan yang belum masuk. Makanya kenapa aliran-aliran takfiri itu ditentang mati-matian oleh mayoritas ahli sunnah, mayoritas umat Islam. Itu sebetulnya nentangnya itu bukan karena sentimen, tidak logika sosialnya begitu di mana-mana. Hingga kita ini ya kan kita inginnya kan warga Indonesia sing rapati ngaku Indonesia itu menjadi sangat Indonesia kan. Yang Unisula yang belum Islami menjadi sangat Unisula. Jadi semangatnya itu memasukkan bukan mengeluarkan ya. Ya kan jelas itu enggak dulu visi mereka. Ya kan pengumumannya untuk masuk bukan itu. Jadi logika kita menentang takfir, sudah mengkafirkan itu sebenarnya logika umum sebenarnya. Ya memang begitulah kalau kita sebagai pengayom masyarakat inginnya ya itu tidak hanya dalam ahli sunnah. Ya kalau kita ketua RT, ketua RW, kita kiai, kita tokoh, inginnya ya semangatnya
Jadi pesan saya kalimat-kalimat thayyibah yang Anda baca di sholat itu jiwai, karena itu kalimat yang permanen. Kalimat yang kamu lontarkan dari diri kamu sendiri itu pasti ada subjektivitas. Itu tidak bisa kamu pakai swan Allah. Yang bisa dipakai swan Allah itu kalimat-kalimat thayyibah. Karena itu permanen, kebenarannya permanen. Makanya disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Tapi kalau kalimat yang kita utarakan itu subjektif semua. Bilang sayang istri ya sampai kapan kan bertanya. Ya kan? Cinta unisula ya sampai kapan? Nanti kalau ada konflik tawarin kampus lain yang menjanjikan perlu dipertimbangkan juga. Apalagi cinta partai ya. Nah, malah tinggal mana ya kan malah. Ya kan? Jadi kalau cinta manusia, bencinya manusia itu ya subjektivitasnya seperti itu. Jadi kalau cinta Allah itu ya nafek. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau kamu mukmin betul ya orientasi yang paling kamu cintai itu sudah. Nah sekarang ngaji seperti ini sudah langka. Dikira kalimat-kalimat thayyibah itu kayak mantra, kayak rutinitas itu filosofi. Ya itu kalimat permanen yang bisa kamu tanggung jawabkan di mana-mana itu ya. Oh. Makanya saya bilang sering memberi contoh itu kalau ada semut sama semut pacaran gitu misalnya, pacarannya itu di daun mangga misalnya. Dia asik sama yang disenangi pacaran. Kata semut kan, saya asik pacaran karena pasangan saya mencintai saya. Sebaliknya bilang, tapi kalau kamu yang mengendalikan, kamu asik itu karena godong ini orang tak kipatnya. Sekali tak kipatnya tumpes kan. Yang sama ketika kita punya alpat nikmat, kumpul istri nikmat, makan nikmat, kata malaikat bagian gempa. Tapi kita karena keterbatasan kita sebagai manusia menganggap makan nikmat itu kata makan sate dengan istri yang kita cintai. Tapi kalau malaikat bagian gempa, kuncinya di saya. Apapun nikmatnya yang kamu makan sekali ya. Nah itu sirrinya, rahasianya. Kenapa kiai-kiai itu matehai malaikat, matehai penjaga langit, penjaga bumi itu karena itu berkontribusi dalam kenikmatan yang kita. Ya. Kalau kamu udah kamu fatihah itu bisa tersinggung. Saat itu ya. Selesai. Nah, itu bedanya kiai sama rektor, Pak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya kalimat-kalimat thayyibah yang sering Anda baca di sholat, di luar sholat. Patenkan di hati kamu bahwa kalimat itu yang permanen. Aliyah nafya wa aliyah namut. Atas nama kalimat itu kamu berani hidup. Wa aliyah namut. Atas nama kalimat itu juga kamu sampai ketemu Allah. Wa aliyah nub'at insya'allahu minal amin. Dengan kalimat itu juga kalau ketemu Allah, pakai ini. Jangan kamu ditanya Allah, betul, kamu siapa? Mukmin Gusti. Aktivitas kamu bersaksi bahwa engkau ini ala kulli syai'in qadir. Oh, kamu siapa? Rektor Gusti. Mana kampus yang sudah berkiamat kan nggak ada kampus. Ya kan nggak ada semua kan udah. Makanya disebut ma'indakum yang fadu dan ma'indawohi yang di sekeliling kamu bisa hilang, tapi kalau yang di terkait Allah itu akan apa? Ya, saya minta dengan jadi rektor juga melihatnya untuk kemanfaatan agama. Ya, jadi siapa saja orientasinya itu agama. Saya sendiri itu sering tersiksa, misalnya terganggu karena saya mungkin terkenal, dianggap alim. Tapi kalau sudah ingat barokahnya terkenal, saya bisa menterkenalkan Allah dan Rasul lewat hukum-hukum yang ditulis para ulama. Bukan Allah yang Rasul menurut hukum yang ditulis orang-orang bodoh. Kan repotnya itu kan gitu kan. Semuanya orang atas-namakan Allah dan Rasul. Sementara dia tidak pernah ngaji. Pertanyaan cerdasnya kan gini. Bagaimana itu mewakili hukumnya Allah dan Rasul? Dia Quran aja tidak hafal, hadis. Pasti itu pendapatnya dia kan. Tapi kalau yang ngendikan Allah dan Rasul itu kan dia bacanya banyak. Itu kan menurut Unisula. Ternyata dia tidak tahu tata tertib di Unisula. Pasti menurut dia kan. Yang berhak bilang menurut Unisula ya kalau dia menguasai ADART Unisula kan kira-kira gitu. Menurut Indonesia ternyata dia ada orang yang
ahli UUD 45, ada ahli apa. Jadi menurut dia bukan menurut. Nah kira-kira gitu di dunia kiai kalau menurut Islam ternyata dia nggak menguasai Quran, nggak menguasai hadis. Menurut Islam apa menurut dia? Ya kira-kira gitu. Makanya saya senang kalau yang ngaji itu orang yang menguasai Quran dan hadis. Supaya menyampaikan pendapat Islam ya sesuai referensi dan bentukan Allah dan Rasul, karena bacanya banyak yang berhak ngomong saya ini Indonesia ya, yang baca UUD, baca ini itu Pancasila, supaya sangat Indonesia itu. Baca nggak mau, tahu-tahu mulai menurut Islam. Islam yang mana? Oh dia nggak pernah. Ini ada seorang kiai pidato tak tegur dia langsung istighfar. Orang kiai itu harus kalah, kalau nggak kaya nggak dihormati. Walhasil kiai itu suatu saat saya tak tanya. Memangnya ada target dalam Islam untuk dihormati. Target dalam Islam itu ingin diridhoi Allah. Kowe aneh-aneh. Iya ya. Terus kata harus itu kan harus. Kiai harus kaya. Harus itu artinya kalau wajib kan pengganti katanya. Jadi yang miskin dosa semua. Dia bilang astagfirullah keliwat sudah gak bisa diistighfar berat itu. Caranya istilah kamu harus mencabut kalimat itu di depan umum, karena kamu utarakan di depan umum, kamu harus cabut di depan. Di kamar-kamar kalau pidato bilang gini, ternyata kaya itu wajib, miskin juga penting. Nah, itu kan karena dia cerminan pikirannya dia, karena lama miskin terus bosan miskin terus angkat bosnya bilang, iya harus. Bosan-bosannya sendiri harus jadi statement atas nama Islam. Cuma kalau itu diomongkan pas acara Isra Mi'raj, dia seorang kiai dengan atribut kiai yang ditunggu-tunggu fatwanya, ini kan seakan-akan fatwa Islam ini. Padahal fatwanya sendiri. Doanya sama benar kalau sholat, kalau pas wiridan, tengah malam, subhanallah, astagfirullah, itu anggap itulah kalimat permanen yang alihah nahya, wa alihah namut, wa alihah nubaf, insyaallah. Masalah kaitanipun usul fikih. Usul fikih niku ilmu sing ingkang diwaris Pondok Sarang saking Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas niku murid langsung saking Sayyid Abi Bakar Sato. Niku dados punjeranipun Mbah Bedowi. Mbah Bedowi sani nggih, Mbah Bedowi sing kita kholin. Mergi kahanan teng Indonesia niku boten saged diterangaken kalian kitab-kitab sing dikarang. Kecuali ngangge kitab usul fikih ingkang dielmoni ulama-ulama sing sugeng. Mulai riyen masyhur angger Mbah Bedowi debat niku angger sing takok, "Mbah takbir endi?" Jawab beliau takbir nyelempit. Mergi ra dikangelan, golek takbir sorih ngesahno Pak Karno dadi presiden nggih kangelan. Mergi teng kitab-kitab jenenge presiden niku kudu syaraté ngaten. Tapi Mbah Dowi saged istikhraj utawi istimbat. Pak Karno niku al-Imam ad-Daruri bisyauqah. Kalimat ad-Daruri ini penting sangat dalam tataran usul fikih. Mergi nak ana ora benere Pak Karno niku ulama utawi agama ora perlu melok-melok. Mergi ad-Daruri sifatnya napa? Darurat. Kalimat bisyauqah itu kalau teliti teng i'anah teng kitab-kitab itu penting sangat. Mergi barokah Pak Karno gadah syauqah. Niku nak sampean ngelawan itu terjadi dororin azim, terjadi prahara yang lebih besar. Sehingga memang 3 kalimat itu penting sekali. Al-Imam ad-Daruri bisyauqah. Kita harus ngakui sebagai imam dan itu bagus supaya orang Islam tahta imamin wahid, ada satu pemimpin satu. Kedua, kata ad-Daruri juga penting nak menawa wong jenenge manusa ana ora bener niku ulama ndak perlu ikut tanggung jawab. Terus nomor 3 bisyauqah, karena gadah kekuasaan niki wajib ditaati. Mergi agama ini tidak pernah menyarankan geger. Niki penting kula aturaken mergi sanad-sanad usul fikih. Misale kula ngaos Mbah Mun ngaos Mbah Zubair ngaos Mbah Fakih Mas Kumambang. Niku nembe murite Syekh Mahfud Termas. Said Mahfud Termas muridipun Said Abi Bakar Sato. Menawi sanad saking langsem langkung dekat mergi misalnya Mbah Mun ngaos Badawi menangi Syekh Mahfud Termas langsung Said Abi Bakar napa Sato. Said Abi Bakar Sato niku
kakak kandung saking Sayyid Umar Sato. Adik kakake dadi Sayyid Umar Sato gak ada kakak namanya Umar Sato. Umar Sato ini gurune Mbah Mat, Mbah Mun. Terus niki karena kula niku putu buyut saking Mbah Maimunah. Dadi kula niku zuriyah Mbah Umar. Terus Mbak Maimunah ini barepipun Mbak Abdul Aziz, terus Mbak Yuni Badawi. Tapi kalau pun generasi ke-6 napa kalau manggil le Akhfas mesti Mbah. Tapi Mbak iku pengen ketok 6 nyuwun manggil le. Terus niku pun wis nurut mawon sajane kula manggil iku Mbah. Jadi nak Mbah nak nyangoni barang nak le rapati wajib. Alasannya ngoten. Sangat ekonomis alasannya niku mboten-mboten. Kula cerita silsilah zuriyah. Delalah kersane pangeran niku Mbak Ahmad Su'eb niku ngaji kalian Sayyid Umar. Sayyid Umar kakak kandungnya Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Umar nggih gurune sing aran Iyana. Dados sanad lasem menawi Mbah Mun, Mbah Dawi, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar Sato niku langkung cepet ketimbang sanad kula. Mergi kedah muter kula Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Syekh Mahfud nembe Sayyid Abi Bakar Sato. Dados teng bab sanad guru kula mbek Akhfas kira-kira ya kalah 2 kelas. Jadi teng keluarga kalah 3 kelas, teng sanad guru kalah kalih kelas. Mulane kalian liwat ngomong, "Kok mau itu dulu." Sulon mboten ate diundang model ngoten sak urip-urip. Tapi kula seneng banget. Artinya secara konstitusi mbah ora wajib napa? Sopan. Putu wajib nurut. Nah itu pun manut mawon mungkin untuk barokah perintah sing kasar wae mungkin barokah. Tapi kula seneng. Kula ini termasuk putu sing gak ada akhlak lah artosipun. Ya seneng mawon. Kula cerita buyut kula kandung namine Sofia. Niku riyen digarwa namine Mbah Kholik, tapi sepuh-sepuh dipanggil Idrus, wonten sing manggil Idris. Niku bin Umar mriki. Mbak Umar niku gadah garwa namine Maimunah, Mbak Yuni Badawi. Terus kula pun generasi keberapa lah. Niku dawuh Mbah Mun zuriyatam ba'duha min ba'd. Ciri khas keluarga mriki niku maos tafsir. Nggih niku tafsir Jalalain, tafsir Munir, termasuk tafsir Bedawi. Riyen alim-alime tiyang niku termasuk Imam Bedawi sing gadah tafsir. Niku Mbah Imam Bedawi niku nak nafsiri ra diruwet. Saking ruwete niku kanggo ulama niku pun frustasi maca tafsir Bedawi. Alhamdulillah kak niki nggih alhamdulillah tesih kata sing frustasi maca tafsir napa Bedawi. Mergi bulet. Kula niku jare wong-wong gak kecelok ngalim. Nak maca tafsir Bedawi nggih bulet tenan. Baru kayak bulet buatan kula waca nomor kok mari sing bulet kakean. Agar kiyaine wae bulet apa meneh murite apa meneh santrine. Umume mufassir niku nak nafsiri walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata. Iku umume mufassir niki cerita kenapa Mbah Bedawi diasmani Abdul Aziz kalian Mbah Bedawi. Niku umume mufassir itu orang Yahudi dan orang Nasrani itu akan berusaha semaksimal mungkin supaya orang Islam itu menjadi Yahudi atau Nasrani. Umumnya seperti itu. Sehingga mereka menafsirkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan untuk mengkafirkan orang Islam. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin kita menjadi kafir supaya kita sama dengan mereka. Hampir semua mufassir seperti itu. Tapi Imam Bedawi ku unik. Niku ngendikane hadhil ayat iknatun lirrasul. Ini ayat membuat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku putus asa. Redaksinya iknat putus asa. Saking berharap Islamnya orang Yahudi Nasrani. Jadi beliau tidak menganggap itu satu ikhtiar Yahudi Nasrani supaya kita menjadi kafir mboten. Tapi beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat berkeinginan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi Islam. Saking baiknya Nabi. Nabi saking baiknya tentu semua orang diajak ke kebaikan, termasuk orang Yahudi Nasrani supaya gelem masuk Islam. Terus sampai pangeran dikandani, orang ngono mat. Nak kowe diajak kafir ku iya. Jadi cara berpikir Imam Bedawi ku rodok boten lazim. Kowe kok arep-arep Islam wong Yahudi Nasrani, nak kowe diarep-arep dadi kafir iya. Itu cara berpikir, dadi ra dibulet. Cara ning ngarang tafsir ra dibulet. Ya alhamdulillah baru kayak bulet nu kitab iku rapati payu. Yes, pokoknya sing syukur lah. Jadi angger sampean ra ngaji tafsir Bedawi berarti wong alim wis ngerti bulete terus gak ngaji. Kenapa orang ngaji? Mergi napa? Bulet. Karena nak bulet wong kiai ini wae ngrasa bulet apa meneh murid. Jadi alhamdulillah kitab niku mboten dikaji. Cara dikaji nggih buleten. Makanya kula nu saged bayangno betapa alimnya Mbak Abdul Aziz ketika jenengan anake Bedawi.
Itu niku muncul pun jelimet. Cara berpikir tafsir itu pun jelimet. Jadi ayat walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum itu iknat Muhammad kowe ora usah arep-arep wong Yahudi Nasrani masuk Islam. Mergo justru mereka yang berharap wong Islam jadi kafir. Itu kan boten lazim. Pikiran sing boten apa? Boten lazim. Tapi itu benar. Jadi ini penting kalau aturaken bahwa sanad keilmuan niku entah beberapa variasinya niku harus kita dengar. Cocok ra cocok. Ilmu iku beda niku kedah kita dengar. Kita dulu tahu bedane Badawi kalian Mbah Maksum, riyen Mbah Zubair kalian Mbah Imam, riyen Mbah Fadl kalian Mbah Misbah. Kadang-kadang nak debat niku pun boten ilmiah, mergi lucu. Wonten kiai pun radi sepuh, nome tukang golek lele. Tuwa-tuwa kepen ngaramno lele. Mergo lele iku didelok rada amfibi. Mun tuwek, mun kapundhut. Ketemu mbek kiai rada enom. Tangan lele iku kok rada haram, mergo rada amfibi. Lah niku jawabe sing rada enom. Kowe meh mati muni haram terus mati. Lah aku jek urip suwi. Akhirnya terus debat ilmiah perkarane. Kowe muni haram saiki wis meh mati, dhisik meneng ae. Kowe meh mati gak apa-apa. Lah aku jek urip suwi. Dadi ra perlu tak arani apa? Haram. Terus riyen niku kiai nak mun kaku ati debat iki mboten ilmiah. Tapi mboten ilmiah tiyang alim gitu tetep ilmiah. Sehingga kula suwun sanget nak wonten kiai sing ngetokno sugihe, ngetokno pangkaten biasa. Ben santri ini ra kepikiran salam template. Riyen Muhammad bin Hasan As-Syaibani, gurune Imam Syafi'i usul fikih, niku murid Abu Hanifah. Niku nak ngitung dhuwit niku teng ruang tamu. Duwe kuwat, masih ge kuwat. Imam Syafi'i kaget, kiai nak ngitung dhuwit ning ruang tamu. Kowe kaget? Nggih kaget. Lah piye wong alim mbok sugih. Ya wis sing sugih ben wong fasik, ben duwe digo demenan, digo judi. Ampun jenengan mau sing sugih, nak sugih manfaat. Berarti oleh wong alim sugih, angsal. Mbah Dawi nu sugih, anggere tiyang disangoni. Lek apa sering cerita kula, aku sing ra iso niru Mbah Dawi kula mani. Nggih ora bakal saged niru wong kalah sugih. Kalah sugih. Lah kiai sing mboten pati sugih niku nggih penting, rapati bener nggih penting. Mergo wong nak terlalu bener niki kula jarak. Kula kena apa dadi kiai rapati bener niku kula jarak amdan mboten sahwan. Selain rapati bakat ya jarak. Abu Bakar niku dadi khalifah banget bener. Saking banget bener ketika akhir hayatnya semua gaji yang dibayarkan beliau dikembalikan pakai uang pribadi. Sayyidina Umar datang ke jenazah Abu Bakar. Kowe iku terlalu soleh. Akhirnya apa? Abtaman ba'dak. Akhirnya sing genti kowe udah direpot. Mergo kowe iku kesolehan. Lan nak soleh pas-pasan mawon kersane sing niru ku gampang. Lah niku Badawi wis alim lomo. Terkenal teng Mekah, teng A'lamul Makin. Kula gadah banyak tarojumnya Badawi mulai yang ditulis kitab Darul Minhaj sampai yang ditulis Mbah Mun. Ora sakake sing genteni. Dadi anggere wong kesolehan kapi niku abtaman ba'dak. Kowe ngrepotno wong sause jeneng. Nah sing genti kula ora radi penak. Kula niku sering ngebe, sering teng dalan-dalan ra jelas, wis pokoke penak lah. An kula niku wis pokoke tak jamin penak. Ning dalan yo pantes wong bapak yo sering ning dalan. Blober sithik-sithik yo pantes wong bapak yo blober. Anak sampean luwih gampang meneh. Lah, jangan-jangan sampean tidak ideal itu amdan. Memang sengaja. Mergo ngringakno napa? Anak. Terus monggo sing alim nggih monggo ben ditiru alime, sing mboten alim nggih monggo anggap mawon ngenakno generasi setelahnya. Dadi mboten at'abta man ba'dak. Niku kula eling betul nggih niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.